Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siap-siap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat. Betul sekali. Oke, sekarang ada yang tidak hadir? Oh, Silvi kemana Silvi? Izin. Oh, izin. Oh, sakit. Oh, Silvi lagi sakit. Oke, semoga Silvi segera diberi kemudahan dan kesembuhan sehingganya supaya Silvi bisa mengikuti pembelajaran esok hari. Oke. Sekarang sudah siap untuk menerima materi hari ini? Sudah? Bukunya dibawa? Oke, bukunya dibawa. Oke, siap. Sekarang bukunya dikeluarkan, modulnya yang sudah ibu bagikan semalam di grup dibuka. Oke, sudah ada yang baca buku semalam? Sudah? Oh, sudah. Oh ya, Sonia sudah baca buku, alhamdulillah. Oke, sebelum memasuki materi yang akan kita bahas hari ini, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Oh iya, Budi. Apa Budi? Mengenai gelombang bunyi. Oke, betul sekali. Materi kita kemarin mengenai gelombang bunyi. Ada yang masih ingat apa itu gelombang bunyi? Iya, Adi, apa? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium. Oke, betul sekali. Gelombang bunyi termasuk dalam gelombang mekanik. Oke, benar. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Oke, benar sekali, mantap. Terus kemudian ada yang sudah baca modul kan ya semalam? Berarti tahu dong materi hari ini kita akan membahas mengenai, oh ya Fitri, apa Fitri? Sifat-sifat gelombang bunyi. Oke, mantap sekali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat gelombang bunyi yang mungkin akan kita fokuskan ke satu, yaitu sifat efek Doppler. Oke, ada yang sudah tahu efek Doppler itu apa? Ada yang sudah tahu efek Doppler itu apa? Oh, belum tahu. Oh, belum baca sampai situ. Oke, nggak apa-apa. Kita akan bahas hari ini. Makanya nanti pas ibu menerangkan, saat ibu menerangkan, disimak dengan jelas ya, disimak, dipahami. Nanti ketika ada yang kurang atau belum paham boleh ditanyakan. Oke? Hari ini kita akan belajar mengenai melalui ada praktikum, ada diskusi nanti ya setelah ibu menerangkan. Nanti teman-teman anak-anak membuat kelompok dan praktik langsung mengenai efek Doppler itu dan kemudian nanti dipresentasikan. Nah, nanti ketika ada yang belum paham didiskusikan. Oke. Sekarang masuk ke materi inti. Oke. Kita akan belajar mengenai efek Doppler. Oke. Dibuka modulnya ya, Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian coba Silvi dibaca apa materi efek Doppler mengenai efek Doppler 1, boleh? Ya, betul sekali. Efek Doppler ialah frekuensi gerak gelombang yang disebabkan gerak relatif antara sumber dan pengamat. Nah, rumusan efek Doppler ini ditemukan oleh salah satu fisikawan asal Austria bernama siapa? Christian Johann Doppler. Oke, makanya kenapa dinamakan efek Doppler. Nah, bagaimana sih Bu konsep efek Doppler? Nah, di sini ada gambar seorang polisi dan mobil ambulans, di mana ketika seorang polisi tersebut berdiri dan ada ambulans yang sirenenya hidup,
melewati polisi tersebut, ketika ambulans mendekati polisi, maka suara sirene ambulansnya akan terdengar sangat keras di telinga si polisinya. Namun, ketika ambulans berjalan melewati dan semakin menjauh, maka suara sirine yang didengar polisi akan semakin kecil. Nah, sebenarnya konsep dari efek Doppler ini sangat mudah ya anak-anak, sangat mudah. Jadi, nah di situ ada kesimpulan, ada 3 poin. Jadi, jika sumber bunyi dan pendengaran diam, dan pendengar diam maksudnya, maka frekuensi yang diterima pendengar sama dengan frekuensi sumber bunyi. Dan jika sumber bunyi mendekati pengamat yang diam dengan kecepatan, maka frekuensi gelombang yang diamati pengamat lebih tinggi. Dan setelah sumber bunyi melewati pengamat yang diam dengan kecepatan, maka gelombang yang diamati pengamat lebih rendah. Oke, sekarang dilihat gambar tampilan dari kesimpulannya. Oke, sudah terlihat. Ada 3 gambar di situ. Dan untuk rumus efek Doppler itu sendiri, yaitu efek Doppler dinyatakan dalam persamaan FP. FP maksudnya di sini adalah frekuensi pendengar sama dengan frekuensi yang didengar pendengar sama dengan V plus min Vp. V ini kecepatan. Maksudnya V adalah kecepatan di udara, ya. Kecepatan di mediumnya, medium gelombang itu merambat maksudnya. Nah, Vp itu kecepatan pendengar. Apakah si pendengar itu diam atau bergerak? Nah, itu nanti dihitung di Vp. Untuk Vs ini adalah kecepatan sumber. Nah, si sumber bunyi ini apakah bergerak ataukah diam gitu ya. Nah, untuk Fs ini frekuensi dari sumber bunyinya. Oke. Nah, jadi tadi sudah Ibu beri contoh bahwa salah satu efek Doppler yang kita sering amati di kejadian di keseharian kita, yaitu misal ada suara sirene mobil yang lewat di depan kita dan kita dalam keadaan berdiri. Nah, di situ ada konsep efek Doppler. Kemudian dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu? Ada? Oke, sudah paham semua. Mudah ya memahami konsep efek Doppler ini. Mudah. Oke, mudah sekali. Nah, sekarang karena kita hari ini belajar dengan model pembelajaran cooperative learning, maka anak-anak harus dituntut lebih aktif gitu ya. Sekarang dibuat kelompok karena di kelas ini ada 19 orang dan satu ada yang tidak hadir. Nah, makanya ada 18 orang. Sekarang dibentuk masing-masing 6 orang. Jadi ada 3 kelompok, nanti masing-masing 6 orang. Siapkan 2 smartphone per kelompok. Oke? Ya, 2 smartphone. Nanti satu smartphone digunakan untuk membunyikan suara sirene ambulans dan satu smartphone digunakan untuk merekam. Jadi nanti anak-anak melakukan praktikum gimana ketika suara sirene tersebut berjalan dan smartphone yang merekam itu diam. Apa yang terjadi? Nah, nanti apa yang terjadi ketika dua-duanya sama-sama berjalan? Terus apa yang terjadi ketika dua-duanya saling menjauhi? Nah, gitu ya. Nanti datanya Ibu kasih berapa kecepatannya. Jadi nanti anak-anak bisa menghitungnya secara langsung. Diibaratkan ini kecepatan segini, nanti bisa langsung dihitung dan dipresentasikan di depan. Oke? Setelah presentasi, nanti ketika ada yang belum paham, boleh didiskusikan. Oke? Paham? Ada yang belum paham dengan instruksinya? Paham semua? Oke, baik, kalau sudah paham, langsung saja per kelompok disiapkan smartphone-nya. Oke? Oke, alhamdulillah.
tadi sudah berkelompok, anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompoknya, sudah presentasi, dan kita juga sudah diskusi. Dari ketiga kelompok, yang paling besar nilai presentasinya yaitu kelompok selamat. Nanti diberi A+ ya. Oke, diberi A+ ya. Nah, yaitu kelompok 3. Oke, beri A+ dulu kepada kelompok 3. Oke, karena kelompok 3 Ibu menilai kelompok 3 ini dalam menjelaskannya, dalam mempraktikannya itu jelas dan runtut. Kemudian presentasinya juga lancar dan jelas serta tepat. Oke, harapannya untuk kelompok 1 dan 2 jangan berkecil hati. Dalam pembelajaran itu bukan menang kalah yang kita harapkan, oke? Tetapi bagaimana proses kita dalam belajar. Oke, setiap proses harus dijadikan pembelajaran. Jadi jangan berkecil hati, kita belajar lebih lagi, oke? Ya, oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada? Oh, Toro, silahkan. Oh iya, bagus. Jadi kesimpulannya, efek Doppler ialah salah satu fenomena ya yang disebabkan sumber bunyi dan pengamat yang relatif satu sama lain, sehingganya frekuensi yang didengar pendengar jadi berbeda dengan sumber bunyi yang dihasilkan. Oke, benar sekali. Tadi sudah mengetahui bagaimana rumusnya ya. Rumusnya yaitu frekuensi yang didengar pendengar sama dengan frekuensi medium baik di plus atau di min dengan frekuensi siapa? Oh, dengan kecepatan. Iya, betul sekali. Bagus mengoreksi Ibu ya. Jadi, frekuensi yang didengar pendengar sama dengan kecepatan medium ditambah atau dikurang dengan kecepatan siapa? Kecepatan pendengar dibagi kecepatan medium di plus atau di min dengan kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Benar sekali. Oke, sekarang anak-anak sudah melalui pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan ilmunya menjadi berkah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa ya, besok kita akan belajar mengenai salah satu sifat gelombang juga selain dari efek Doppler. Oke, jangan lupa dari anak-anak dipelajari kembali supaya besok kita bisa berdiskusi lebih awal. Oke, siap. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.